Berikutnya ini yang paling seru nih ya. Gue mau bicara tentang time management. Nah, lo time management. Jadi gini, banyak orang bermasalah dengan manajemen waktu. Itu semua orang lah ya, bukan cuma lo doang. Bukan cuma pas sekolah doang. Nanti juga pas kuliah pasti juga masalah. Pas kerja masalah. Pas kapanpun seumur hidup pasti masalah. Nah, yang perlu lo tahu banyak prinsip-prinsip dasar dalam time management. Pertama-tama, time management itu sendiri ada dua hal. Manajemen apa? Manajemen waktu dan tugasnya. Jadi manajemen tugas dan waktunya nih, bagaimana tugas-tugas yang ada dimasukin dalam waktu, mengorganisasikannya. Dan kedua, yang lebih penting lagi, bukan manajemennya tapi self leading, apa? Self leadership gitu. Artinya apa? Bagaimana lo memimpin diri lo sendiri. Ini jauh lebih penting ya. Manajemen waktu dan tugas mah bisa jadi ya gampang lah. Berikutnya ada lagi gini. Ada satu prinsip yang bilang bahwa lo nggak akan punya waktu untuk ngerjain semua hal yang lo pengen. Berarti harus apa? Harus diprioritas. Jadi lo harus rela untuk ngebuang. Ya udah nih buang. Kadang-kadang kan, yaudah nanti pas ada waktu gue mau ini nih. Pas ada waktu gue mau ini. Pas ada waktu. Tapi pasti nggak ada waktu. Ya, itu pengalaman lah. Tanya aja mereka-mereka yang udah umur sampai 40, 50, 60, seumur hidupnya gimana. Nggak ada waktu untuk ngerjain semua hal. Jadi harus prioritas gitu. Jadi secara perkenalannya, waktu, tugas, self leadership, terus nggak punya waktu untuk semua hal, maka lo harus melakukan prioritas. Prinsip kedua yang menurut gue penting, bahwa ketika manajemen waktu, lo harus membagi diri lo dalam peran-peran lo itu seperti apa gitu ya. Secara general, misi utama ya untuk umuran lo mungkin belum kebayang jelas ya. Kalau lo udah punya misi utama gue untuk mau jadi dokter gini, ya udah silahkan. Tapi kalau belum punya tujuan utamanya, misi utama lo sebelum punya misi utama nih adalah apa? Nemuin misi utama. Jadi menurut gue ketika kita lagi dalam fase belajar, belum tahu nih mau ngapain, belum tahu mau jadi apa, belum tahu hidup lo mau diapain, misi utamanya apa? Nemuin misi utama. Gimana cara nemuin misi utama supaya enak? Belajar yang banyak, belajar apa aja deh, belajar macam-macam ini itu dan segala macam supaya tahu ada hal-hal yang ini ya, membuka wawasan dan sebagainya. Kenapa? Supaya lo menemukan berbagai macam hal. Lo tahu ada hal ini, ada hal itu di dunia tuh. Waduh, luar biasa banyak hal-hal yang menarik. Nah, setelah belajar banyak hal menarik, baru deh lo tahu kan, nentuin ya kira-kira hidup gue tuh cocoknya untuk ini nih gitu ya. Jadi misi utamanya adalah nemuin misi utama dalam hidup lo. Oke? Kenapa ini penting? Karena ini akan menjadi dasar sebagai dasar untuk prioritas gitu ya. Dasar prioritas. Kenapa ini jadi dasar prioritas? Ini akan jadi tujuan. Jadi dengan nemuin misi, ini bisa jadi tujuan hidup lo. Kalau udah tahu tujuannya apa, baru lo bisa prioritasin gitu kan. Ya, misalnya nih, tujuan gue pengen jadi artis. Gue akan fokus kemana? Gue akan lebih banyak fokus belajar ke hal-hal yang humanities gitu ya, psikologi dan sebagainya. Fokusnya beda karena tujuan gue jadi situ gitu. Kalau mau tujuannya jadi engineer, ya beda lagi pasti ya kan. Prioritas yang dipelajari beda lagi. Ketika kalau mau jadi businessman, gue mau jadi presiden. Oh pasti ada nih prioritas hidup yang berbeda gitu kan. Sekarang temuin misi utama. Dari temuin misi utama ini, nanti lo akan punya prioritas dalam hidup. Gimana caranya? Itu tadi, belajar, lihat dunia yang banyak. Dari situ lo punya tujuan, akhirnya akan punya prioritas ya. Prosesnya, kalau kata Stephen Covey, proaktif. Jadi diri lo ini adalah karya diri lo sendiri. Jadi lo menciptakan mood lo menciptakan pikiran lo menciptakan kebiasaan lo sendiri dan semuanya. Kedua, itu tadi lo punya misi nih dalam hidup nih, misi utama. Nah, dalam hal ini berarti mencari misi utama kalau belum punya gitu kan. Dari sini udah bayangannya apa yang mau lo lakuin. Ngapain nih, gue nyari dengan cara apa nih, lo bayangin. Baru ketiga, lo harus bisa melakukan time management ini ya. Time management ini dilakukan dengan cara apa? Ya itu, bagaimana lo bisa ngeset prioritas supaya apa yang lo lakuin benar-benar efektif, benar-benar yang paling penting dalam diri lo.